Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, sahabat di mana saja berada, perjuangan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan tauhid bersama para sahabat dan pengikut yang lainnya adalah menjadi bagian terpenting dalam kesuksesan dakwah beliau. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan sedikit mengisahkan peristiwa besar yang pernah terjadi pada masa di mana baginda Rasul beserta pengikutnya diboikot. Ini peristiwa yang sangat menyayat hati kita semua saat kita membaca sejarah bagaimana penderitaan umat muslim saat itu sangat betul-betul terpukul dan terkoyak, tercabik-cabik perasaannya karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Pada masa lalu di Mekah awal kemunculan Islam, baginda Rasul SAW beserta kaumnya dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi karena saat itu kaum kafir Quraisy telah merasa terpojok akibat daripada semakin besar pengikutnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama golongan Bani Hashim dan Banu Muthalib yang semakin banyak yang memeluk agama Islam. Nah, maka pada tahun ke-7 kenabian, tepatnya bulan Muharram, terjadilah kaum kafir Quraisy ini memboikot umat muslim saat itu, di mana kaum musyrik Mekah ini membuat sebuah konspirasi politik yang sangat kotor yang saat itu diprakarsai oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan juga Umayyah bin Khalaf. Para pemimpin Quraisy ini merasa khawatir dan cemas karena perkembangan umat Islam, perkembangan daripada masyarakat memeluk agama Islam itu semakin hari semakin banyak, terutama dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu kemudian beberapa tokoh besar Quraisy ini telah dahulu memeluk agama Islam, sehingga mereka kaum kafir Quraisy yang lainnya ini merasa semakin merasa semakin cemas tadi, waspada, karena tokoh besar yang mereka kagumi oleh kafir Quraisy itu seperti Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Khattab telah berada di barisan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada sisi lain pemboikotan ini juga dipicu oleh kemarahan kaum kafir Quraisy terhadap dakwahnya baginda Rasul yang semakin gencar itu tadi. Akhirnya mereka pun membuat rekayasa politik, karena kalau seandainya mereka membiarkan Bani Hashim dan Banu Muthalib ini semakin hari semakin terus banyak mengikuti daripada agama Nabi Muhammad SAW, maka keberadaan mereka sebagai pemimpin Quraisy akan terancam tentunya. Nah, oleh karena itu mereka membuat sebuah keputusan dan ketetapan yang sangat-sangat merugikan umat Islam. Maka dibuatlah sebuah perjanjian yang mana perjanjian ini sebenarnya bukan perjanjian, ini merupakan keputusan yang sangat sepihak. Apa isi perjanjian itu? Yang pertama, suku Quraisy tidak boleh menikahi wanita-wanita dari Bani Hashim dan Banu Muthalib. Yang kedua, anak-anak mereka juga tidak boleh menikahkan putri-putri mereka dengan golongan Bani Hashim dan Banu Muthalib. Yang ketiga, mereka tidak boleh menjual apapun kepada golongan Bani Hashim dan Banu Muthalib. Yang keempat, mereka tidak boleh membeli apapun dari
golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pada sisi lain bahwa perjanjian ini sudah dicatat atau ditulis di reklame atau di papan yang kemudian itu ditempelkan di dinding Ka'bah oleh seorang tokoh kafir Quraisy yang memang sangat membenci Islam, yaitu Baghid bin Amr bin Hashim, yang tentunya ini menjadi momentum mereka untuk menjadi ikatan bahwa sesungguhnya ikatan mereka dengan perjanjian ini harus dijalankan oleh mereka. Nah, perjanjian ini juga menjadi imbas umat muslim saat itu betul-betul merasa dirugikan lahir batin. Dalam keterangan Syekh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi di dalam kitabnya, yaitu dijelaskan bahwa mereka Bani Hashim dan Bani Muthalib mendapatkan penderitaan yang sangat-sangat menyedihkan, karena yang paling mendominasi penderitaan ini adalah mereka memboikot ekonomi, tidak boleh berbelanja ke sana, tidak boleh membeli barang makan ke sana, sampai umat muslim saat itu tidak sedikit yang memakan kayu-kayu kering, kulit-kulit dan lain sebagainya yang bisa mengganjal daripada perut mereka. Inilah penderitaan baginda Rasul beserta kaumnya yang telah mencapai titik paling teramat lemah saat itu dan terpaksa memakan daun-daunan kering, kayu-kayu kering yang bisa mereka makan. Sampai-sampai ada keponakan Sayyidah Khadijah yang saat itu membawa gandum, tapi sangat disayangkan di tengah perjalanan dipergoki oleh Abu Jahal sehingga tidak bisa ia mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya yang sedang tertindas itu. Nah, kejadian ini, bayangkan, ini kejadian pemboikotan oleh kafir Quraisy ini sampai 3 tahun. Kita bisa bayangkan baginda Rasul manusia mulia beserta pengikutnya saat itu betul-betul mengalami penderitaan yang sangat parah. Tetapi lagi-lagi mereka semua tetap dalam kekuatan iman Islamnya, tidak sedikit pun terpengaruh dengan kondisi yang dialami. Inilah pelajaran yang harus kita ambil, bahwa sesungguhnya menjaga keimanan, menjaga ketauhidan adalah menjadi keniscayaan bagi kita umat muslim yang beriman untuk tetap teguh mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan, mempertahankan tauhid, walaupun dengan berbagai macam ujian, baik ujian fisik, ujian materi, jabatan dan lain sebagainya, tetap konsisten menjaga kemuliaan dinul Islam. Barakallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.